Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwan dan Ahwat dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Radio Silaturahim Cibubur, Bekasi. Ya. Baik lagi bareng saya Ondi Saputra yang biasa Iwan dan Ahwat cuma denger tuh disebut aja gitu oleh penyiarnya. Tapi kali ini saya langsung membawakan acara program baru. Yang mana nama acara itu adalah Bahlul Bahlulan. Kali ini saya tidak sendiri Iwan dan Ahwat, tapi bareng rekan saya yang lama sudah menghilang. Tapi masih ada sebenarnya, cuman dia di balik layar aja. Siapa beliau? Langsung saja kita sambut dan kita tanyakan kepada beliau. Assalamualaikum, Seh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Uncle Firman. Udah lama banget ya? Udah lama banget kita nggak siaran, Bang. Udah ada males gue sama Lundi. Sama saya juga sebenarnya. Tapi berhubung Bang Firman yang mengajak dan Bang Firman yang ayo kita siaran bareng, ayo saya mau gitu. Tapi deg-degan ya? Deg-degan Sumpah, gitu. Serius. Kita udah siaran bareng 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Jadi maaf kalau banyak salah, banyak grogi, keliru ya. Iya, sama. Kita udah lama nggak siaran, Cindy. Betul. Nah, apalagi lo ya? Iya, apalagi saya. Ondi nggak pernah siaran. Nggak pernah. Cuma jadi bahan ledekan doang ya? Cuma jadi bahan seru-seruan doang. Oh iya, bener. Nah, kali ini di Iwan dan Ahwat kita akan acara baru nih. Acara baru nih, namanya itu Bahlul-Bahlulan, Bang. Oh iya, Bahlul-Bahlulan. Saya mau nanya Bang Iman nih. Kok bisa kita itu bikin program yang namanya Bahlul-Bahlulan? Iya, Bahlul-Bahlulan ya. Iya, kenapa tuh, Bang? Ondi kalau kita ingat, kalau saya omongin Bahlul, ingatnya apa? Yang terlintas di pikiran saya itu nama menteri. Itu mah Bahlil, bukan Bahlul. Gimana sih? Bukan. Oh, bukan. Oh. Bahlul. Bahlul. Biasa kok kita nih suka bercanda nih ya. Iya, Apalagi kalau orang yang nongkrong di Condet atau mana Bahlul tuh biasa ngatain orang ente Bahlul. Agak bego gitu ya. Agak bego. Itu ngatainnya Bahlul gitu. Padahal coba Ondi punya Google Translate nggak? Punya. Kalau kita lihat di Google tuh bego atau bodoh tuh kalau nggak salah diartiinnya gabi. Oh, gabi. Atau habla. Kalau saudara-saudara yang saya dari Saudi lagi datang ngatain orang goblok tuh ente habla gitu. Oh, ente habla atau ente gabli gitu. Gabi. Oh, Itu kalau di Google Translate. Gitu ya kalau nggak salah ya. Nggak ada yang magang tuh. Nah, ini Bahlul. Bukan menteri lo ingat. Oh iya, saya pikir itu. Bukan menteri, bukan menteri. Oke. Jadi saya cerita sedikit kenapa kita opsi nama Bahlul-Bahlulan. Nah, kenapa tuh? Ada historinya Nindi. Ondi tahu nggak siapa yang pertama kali jadi disebut orang Bahlul dan Bahlul itu jadi demikian viral. Kalau bahasa sekarang viral. Itu nggak tahu dah. Soalnya mungkin tuh saya sebelum lahir kali. Oh iya belum lahir. Iya makanya. Belum lahir. Saya nggak tahu. Jadi kita flashback kembali ke abad 8. Oh lama banget. Abad 8 ada seorang ulama. Ulama yang masih kerabat dari raja, yang punya posisi penting di istana. Namanya Wahab bin Amir. Wahab bin Amir ini ulama yang lurus. Cuman pada saat itu beliau melihat keadaan di mana banyak pemimpin-pemimpin yang zolim. Ulama-ulama lurus, orang-orang yang lurus, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berani menentang keinginan penguasa dihukum, diberi sanksi. Nah, Wahab bin Amir ini khawatir dengan kondisi ini. Akhirnya dia terus berpikir apa yang harus dia lakukan. Sehingga suatu malam Wahab bin Amir pergi menemui gurunya. Nama gurunya Musa. Musa ini Musa bin Ja'far, bin Muhammad, bin Ali, bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib. Jadi gurunya Wahab bin Amir ini masih keturunan dari Rasulullah. Nah, ditanya, wahai guru, apa yang saya harus lakukan dengan kondisi seperti ini? Diceritakan. Gurunya cuma ngasih isyarat satu, huruf jim. Huruf jim. Nah, pulang. Lalu Wahab bin Amir ini mengartikan huruf jim ini berupa junun. Menjadi kegila-gilaan. Menjadi pernah. Sejak saat itu Wahab bin Amir yang tadinya dekat dengan raja, tinggal di istana, dia keluar. Dia menjadi pura-pura gila.
pura-pura gila, segala macam, bertingkah aneh-aneh. Oh, ada beberapa buku tentang Wahab bin Amir ini atau Bahlul ini, tongkatnya dia jadiin kuda-kudaan. Dia main sama anak-anak kecil. Tetapi Wahab bin Amir ini setiap ditanya akan memberikan sesuatu yang nasihat-nasihat yang baik. Oh, yang bijak gitu. Yang bijak. Nah, akhirnya orang-orang di sekitar itu memanggil Wahab bin Amir ini jadi Bahlul Dana. Bahlul Dana. Bahlul Dana. Bahlul itu istilahnya sebetulnya orang yang selalu tertawa-tawa. Oh. Dalam kebijakan. Oh. Nah, jadi orang, kalau konotasi orang yang ketawa-tawa terus itu ya kayak Ondi gini kan ketawa-tawa gitu, terus. gitu Jadi wah kayak orang gila nih gitu kan. Atau bodoh ya gitu ya gitu. Padahal enggak. Dia orang bijak, orang soleh, orang pinter. Cuman dia kamuflase dirinya menjadi orang seperti itu. Nah, kenapa dia lakukan seperti itu? Kadang-kadang ada orang, banyak dari orang tidak bisa menerima nasihat direct. Ente salah nih, ente jangan lakukan begini. Orang tuh seringkali, terutama yang hatinya udah keras, udah membatu, nggak nerima dinasihatin kayak gitu. Kayak gua nggak nerima tuh dinasihatin baik-baik kayak gitu. Apalagi sama saya. Apalagi sama lo, apalagi sama Ondi, nggak nerima banget dinasihatin kayak gitu. Nah, tapi kalau kita nasihatin sesuatu dengan yang nyeleneh kadang-kadang, yang santai, yang bijak, orang lebih nerima. Contoh, saya ambil contoh dari kisah Bahlul ini, kisah Wahab bin Amir ini. Suatu ketika Wahab bin Amir dipanggil oleh raja. Wahai Bahlul, ini saya kasih kamu sejumlah uang, uang emas ya. Tolong dibagikan kepada orang yang paling membutuhkan di negeri ini. Lantas Wahab bin Amir ini bengong, jadi diam dulu mikir. Oh ya Raja, saya udah tahu siapa orang yang paling membutuhkan uang ini. Siapa? Nih, saya kembalikan ke Raja. Raja bingung. Jadi menurut kamu saya orang paling membutuhkan, paling miskin di negeri? Iya Raja. Kamu nggak ngeliat istana saya seperti apa? Iya, tapi Anda adalah orang yang paling membutuhkan dan paling miskin. Raja nanya, kenapa? Karena saya di jalan itu melihat prajurit-prajurit Anda, laskar-laskar Anda, tentara-tentara Anda mengambil upeti dari masyarakat untuk kebutuhan raja. Jadi nggak ada yang lebih membutuhkan uang ini selain raja. Karena orang lain butuh cuma sekedarnya. Kalau raja sampai menghalakan segala cara untuk mendapatkan uang itu. Kena nggak orang dinasihatin? Kena. Yang nasihatin orang yang dianggap gila atau bodoh. Kena. Berarti kalau saya nasihatin orang bisa dong ya? Wah, lu cocok banget nih. Lu cocok banget. Cocok banget. Iya. Nah, jadi kadang-kadang hikmah itu kan gini. Ini saya lupa siapa yang ngomong. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi perhatikan apa yang ada diucapkan. Kalau kata Ustadz Dery, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya kambing ada tulangnya. Sejelek-jeleknya orang, pasti dia bisa memberikan sesuatu yang baik. Nah, kita kadang-kadang enggak. Apalagi zaman sekarang nih, dengan apa-apa dilihat dari viralogi. Betul. Kalau nggak viral, kalian nggak didengar. Betul. Kalau nggak ngetop, kalian nggak didengar. Iya. Padahal seringkali orang ulama-ulama, tokoh-tokoh yang viral ini menyampaikan sesuatu yang salah. Betul. Yang viral-viral, yang ilmunya mungkin, ya ada ilmunya, tapi begitu, lebih dihargain daripada kiai-kiai kampung yang ngajarin ondi alif bata. Betul. Yang ngajarin ondi sholat, yang ngajarin ondi bismillah. Betul. Orang-orang yang menuntun ondi day by day, daily, nggak ondi perhatikan. Betul. Tapi kalau viral, udah ondi terima. Itu kita, mindset kita salah. Bagi saya, kalau kita terus seperti itu, sakit ini bangsa. Sakit ini bangsa. Kita jangan hanya memperhatikan sesuatu yang viral itu gampang nih dibikin. Betul. Gampang banget. Gampang. Saya bukan sombong. Saya bukan sombong, tapi mau sombong. ya udah. Lanjutin sombongnya. Gimana. Ini bahasa sombongnya gini, saya sudah menciptakan tokoh-tokoh ulama yang akhirnya viral. Di setting gampang. Mudah. Tapi apakah viral itu benar-benar bisa menjadi membawa kebaikan? Belum tentu. Jangan-jangan orang kita viralkan itu justru akan membawa keburukan. Mudarat ya. Setelah viral dia memanfaatkan untuk maslahat dirinya sendiri. Umat dimanfaatkan. Harusnya kan ulama itu
tokoh agama itu membawa manusia kepada jalan yang benar. Ini enggak. Malah sama-sama nggak benar. Iya. Makanya banyak ulama-ulama yang benar-benar soleh, yang pinter, yang alim, justru akan meninggalkan panggung-panggung ketenaran. Uzlah. Kembali nggak pengen terkenal. Karena godaan viral itu, kayak Ondi lah. Godaannya kan berat banget. Ondi kan terkenal banget, Ondi. Nggak gitu juga konsepnya. Nggak gitu juga Iwan Dawat. Nggak gitu. Nggak gitu konsepnya. Jadi kita ini bisa ngambil hikmah dari Bahlul ini sedikit tapi nyelkit gitu ya. Bukan sedikit, banyak sebetulnya. Iya. Tapi kita harus banyak cara untuk memberikan kebaikan. Ada strategi-strategi untuk memberikan kebaikan. Yang alim ada segala macam. Jadi nggak semua orang yang dianggap nggak pinter itu nggak bisa memberikan kebaikan. Ondi aja saya dapat nasihat banyak deh Ondi. Banyak ya? Oh iya, Ondi rutin puasa Senin Kamis. Betul. Sampai akhirnya Ondi mau kawin lagi. Alhamdulillah. Tapi abis setelah kawin jangan berhenti puasa Senin Kamis Ondi. Enggak. Sedangkan bagi saya puasa Senin Kamis berat banget nih. Berat banget ya? Oh iya. Bukan itu salah satu strategi buat menguruskan. Iya justru itu, tapi kata istri saya, kamu jangan terlalu kurus deh, nanti kenapa? sombong ya. Gitu. Oh kalau kurus malah sombong. Sombong. Tapi jadi ya lah biar gendut aja lah, biar gendut. Oke, terus Bang selanjutnya tuh dari kisah Bahlul ini, selain tadi tuh dia memberikan uang ke raja itu, apalagi Bang? Oh banyak nih, banyak. Ya? Tapi kalau kita cuma cerita Bahlul aja selesai satu sesi udah selesai. Oh iya sih, betul. Sedangkan apa yang Bahlul lakukan banyak kita bisa lihat di sini. Banyak kita lihat. Bahkan saya bilang, banyak pemimpin-pemimpin ini saya kategorikan Bahlul beneran. Yang suka ketawa-ketawa doang? Yang suka ketawa-ketawa doang, yang ngomong nggak mikir. Ya kan? Padahal Sayyidina Ali pernah bilang begini, orang beriman itu lidahnya di belakang akalnya. Orang bodoh itu akalnya di belakang lidahnya. Jadi orang-orang beriman, orang-orang pintar, sebelum berbicara harus mikir dulu. Jangan asal jublak, nanti minta maaf. Enggak. Tapi orang-orang bodoh, pasti dia mikirnya nanti belakang. Udah saya ngomong dulu, nanti terserah nanti. Yang penting ngomong dulu, keluar dulu. Ibaratnya kayak apa ya? Kentut. Keluar dulu baru bau. Enggak, orang beriman sama orang pintar nggak begitu. Kita harus kita mau berbicara. Contoh. Kita aja harus tahu siapa yang akan kita ajak bicara. Kalau anak kecil, anak kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD, Ondi diundang jadi pembicara. Tiba-tiba Ondi berbicara mengenai bab perkawinan. Pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas itu. Walaupun yang ente baca, semua dalil, semua ayat Al-Quran, hadis, semua tentang bab perkawinan, tapi ke anak 2 SD. Nggak pantas. Andi mungkin pintar, tapi ente nggak bijak dan nggak beriman kalau bicara kayak gitu. Nggak sesuai tempat. Nggak sesuai tempat. Iya. Oke? Ente berbicara di depan ibu-ibu yang kekurangan segala macam. Ente berbicara, Ibu, bagaimana cara menghasilkan uang 1 miliar dalam 20 hari? Caranya begini, Ibu, investasi ini, Ibu berbicara saham ini. Nggak masuk. Kenapa Rasulullah dakwahnya diterima di mana-mana? Kenapa tuh, Boy? Pada saat Rasulullah berbicara dengan anak-anak, Rasulullah masuk ke dalam dunia anak-anak. Kan kita bicara, kalau kita Ondi bisa baca di sirah Nabi, Rasulullah bermain sama anak-anak, main kuda-kudaan, main apa. Pernah sampai satu ketika Rasulullah agak telat datang sholat karena memuaskan rasa keinginan anak-anak untuk bermain. Pada saat ketemu orang tua, Rasulullah berbicara dengan bahasa orang tua. Pada kita contoh misalnya, ada satu kisah Rasulullah bertemu dengan nenek-nenek. Lantas ditanya, Rasul, kalau nggak salah nenek-nenek itu bertanya, Rasulullah, saya nanti di akhirat di mana? Saya masuk surga nggak? Oh nggak, nenek nggak masuk surga. Nenek itu sedih. Rasulullah bilang, karena di surga nggak ada orang tua, yang udah tua akan dijadikan muda lagi. Itu bahasanya disesuaikan. Pada saat ketemu politisi, pejabat disesuaikan. Nah, sedangkan pejabat zaman sekarang, para petinggi zaman sekarang, banyak yang nggak menyesuaikan itu, nggak bisa menempatkan kalimat-kalimatnya. Sedangkan, ini saya nyontek, nyontek sedikit nih. Hadis Rasulullah, ya, saya bahasa Indonesianya langsung. Apabila segala urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggulah datangnya kiamat. Ada yang mengartikan tanda-tanda kiamat itu adalah apabila banyak pemimpin atau pemegang kekuasaan tapi bukan ahlinya.
Ada juga yang mengartikan bahwa kiamatnya itu sebagai kehancuran. Nah, kita anggaplah kehancuran. Bisa jadi tanda-tanda kiamat. Kayak kita lihat. Di semua negara saat ini. Banyak sekali para pemimpin ya. Pemimpin yang asal ngomong. Nggak kompeten. Tetapi punya networking. Punya pos-pos, punya posisi. Jangan begitu. Bahkan Rasulullah, saya lupa nih nama sahabatnya siapa. Bahkan ada sahabat Rasulullah. Rasulullah mengakui sahabat ini orang soleh, orang alim, orang bertakwa. Orang ini sahabat ini minta kepada Rasulullah, ya Allah, saya bisa nggak dijadiin pemimpin di daerah situ? Rasulullah bilang, enggak, kamu lemah soalnya. Networking sama Rasulullah deket dong, buktinya bisa ngomong kayak gitu. Betul. Ibaratnya kayak kita misalnya ke presiden, Pak Presiden, Mau dong. jadi dong saya jadi menteri di situ, atau komisaris deh, komisaris di salah satu BUMN kan lumayan gitu. Betul. Tapi Rasulullah sahabat yang punya kedekatan seperti itu bisa Rasulullah tolak. Enggak, karena kamu lemah. Iya, kamu alim, kamu pintar, kamu soleh. Tapi kamu enggak. Sekarang enggak, sedangkan banyak dari kita yang akhirnya lihat. Banyak, kalau kita perhatikan, banyak masyarakat yang tersakiti oleh lisannya pejabat. Iya, betul. Oke, kalau kita dosa ke Allah kan tinggal minta maaf, selesai nih. Selesai. Oke. Kalau kita nyakitin orang lain gimana? Ambil minanas, iya betul. Nah, misalnya ada menteri ini ditanya di TV, gini, dia asal ngomong, masyarakat yang nonton tersakiti semua atas ucapan dia. Kira-kira dia sanggup nggak minta maaf ke semua orang yang dia sakitin atas lisannya? Nggak sanggup. Sanggup. Udah sekarang jangan makan beras dulu deh. Beras susah, jangan makan nasi, beras susah, cari aja makanan lain. Mikir dong. Bukan itu solusinya, itu bukan orang pinter. Betul. Pernah tuh itu. Pernah diucapin kayak gitu. Oh ada, saya sengaja yang ngasih contoh yang benar. Saya sengaja. Kita break dulu kali. Break dulu ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih asik lagi, yang lebih seru lagi, alangkah baiknya kita jeda dulu ya Pak Ibu dan Abat. Dan kemana-mana tetap di Radio Silaturahim 720 AM. Tetap stay di sini. Ya, Iwan Nahwat kembali lagi bersama saya, Undi Saputra, yang memandu acara Bahlul-Bahlulan. Tadi kita udah dengar banyak banget cerita hikmah yang bisa kita ambil tuh. Yang berasal dari, siapa tadi Bang? Saya lupa namanya. Siapa ayo? Lu baru sebentar aja udah sebut. Ya intinya namanya Bahlul disebutnya ya. Itu kan saya lupa. Yang dimana itu kita tadi sedikit review, seorang raja memberikan uang kepada Bahlul dan disuruh membagikan, ternyata dibagikan ke raja. Nah itu ternyata di situ banyak hikmahnya. Ternyata yang butuhkan itu bukan orang miskin, tapi si rajanya yang dikasih. Dan ternyata si raja berpikir, oh iya benar juga ya. Karena dia ngambil dari sepanjang ini kesimpulannya itu doang. Kan kita flashback sedikit. Oh, iya. Sedikit, jangan banyak-banyak. Nah, apakah selanjutnya masih ada? Kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Uncle Firman. Dan juga saya ingin menyapa Iwan Nahwat yang ada di berbagai wilayah. Ada di Batam, di Sukabumi, di Yogyakarta, dan seluruh di Indonesia, dan juga pendengar dan juga pemirsa Rasil TV dan streaming Radio Silaturahim 720 AM. Oke Bang, selanjutnya nih, apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari acara program baru ini, Bahlul-Bahlulan? Belum selesai udah diambil hikmahnya. Kalau diambil hikmahnya penutup. Oh iya. Maksudnya tuh udah kita jadi bahlulnya deh. Kita siaran bercanda-bercanda aja, siapa tahu ada yang benernya, ya nggak? Iya sih. Kisah selanjutnya yang bisa kita jadiin bahlul apa nih? Nah, kita jangan bicara kisah deh. Kita apa? Indonesia sedang berduka dan bersedih saat ini. Oh iya. Sepanjang Pulau Sumatera itu. Oh iya, benar. Karena musibah baru-baru ini. Iya lagi.
ya kan? Iya. Banjir di mana-mana, sampai ngerusak. Dan yang sedihnya lagi, pas ditanya, kenapa ini terjadi bencana alam? Ada menteri ngomong gitu, nggak mikir gitu. Nggak ada solusi. Bukan, nggak mikir ngeluar gitu. Bencana alam. Dia harus mempertanggungjawabkan ucapan dia ke Allah loh. Bencana alam ini. Iya sih. Kok murni bencana alam, karena ini di luar kehendak manusia. Dan ini menyalahkan 100% kejadian ini kepada Allah. Iya, tapi kan seharusnya ada solusi juga. Sama gitu. aja dia menganggap Allah ini zolim, sampai bikin seperti itu. Banyak loh yang jadi rugi, kena musibah. Bahkan bukan di Sumatera aja kan, di Pulau Jawa juga Pulau kan Jawa, iya. erupsi gunung kan. Kalau gunung meletus oke lah. Tapi banjir kemarin di Sumatera. Ondi lihat nggak di TV atau di YouTube atau di mana? Medsosnya. Apa yang dibawa oleh air banjir? Banyak. Pohon-pohonan. Kayu-kayu, potong. Bukan pohon loh. Ondi perhatiin beberapa kayu gelondongan yang sudah selesai terkuliti. Oh, iya. Oke. Bisa jadi di sana ada penebangan pohon. Sedangkan kalau air banyak, pohonnya kurang, otomatis banjir karena tidak ada yang menyerap air itu. Iya. Oke. Bisa jadi gini, di Sumatera ini sekarang lagi hip naik daun juga tambang. Oke. Seperti di Riau dan Kepri ini ada tambang boksit. Sehingga di sana ada perusahaan smelter besar. Di Aceh itu daerah sangat kaya. Sangat kaya. Ada emas. Ada gas. Di Sumatera Barat itu di daerah Sawalunto tuh ada tambang batu bara tua yang udah ada dari zaman Jepang. Kayaknya baru sekarang ya Bang ya? Apanya? Bencana banjir itu yang sampai luas gitu. Mungkin karena sekarang over eksploitasi. Oh. Dan begini, kalau Ondi melakukan penebangan pohon untuk kegiatan, salah satu kegiatan, maka Ondi akan diwajibkan untuk menanam kembali pohon tersebut untuk rehabilitasi lingkungan yang. Okay. Tapi seringkali para pengusaha bekerja sama dengan penguasa nggak melakukan itu sesuai. Misalnya dirusak 10, yang dibetulin 5 lagi tetap rusak dong. Iya. Sedangkan Ondi rata-rata di tengah hutan itu kan pohon tua. Pohon yang umurnya di atas 30 tahun. Ditebang, habis. Hutan jadi botak, tanah jadi botak, tanahnya digali. Untuk timah kah, entah batu bara kah, untuk boksit kah, digali, dirusak. Bahkan kalau Ondi pergi ke Bangka Belitung, itu banyak danau-danau di bekas tambang timah. Ya, di mana kadang-kadang penambang timah lokal itu tidak memperhatikan keamanan untuk dirinya sendiri aja nggak diperhatikan, apalagi keamanan lingkungan. Mereka semprot, mereka gali, mereka semprot, mereka ayak segala macam sampai dapat timah itu. Di sini juga ada Bang, tapi bukan tambang timah. Kalau di daerah Cilengsi, Jonggol situ, tambang pasir. Nah, jadi dia tuh bekas galian-galian banyak banget tuh. Nah, seperti itu mungkin ya. Terus nggak dibetulin lagi kan? Kagak. Ya udah gitu. Jadiin merusak nggak? Merusak lah. Terus pertanggungjawabannya ke Allah gimana? Itu dia makanya. Pertanggungjawaban ke lingkungan gimana? Kepada Allah. Oke, nyari duit aja, tapi jangan gitu-gitu banget. Iya. Oke, contoh. Saya ambil contoh di Finlandia. Di Finlandia itu salah satu pendapatan Finlandia itu adalah dari penjualan kayu. Dari kayu doang tuh? Kayu. Salah satu pendapatan selain dari perikanan. Oh. Jadi sepanjang Finlandia, hutan itu yang per tahun hanya yang boleh ditebang itu antara 5-10%. Oke. Ini ditebang. Berat. Udah selesai, mereka mengajukan untuk perpindahan berapa area. Nah, sebelum melakukan kegiatan di area yang baru, area yang ini udah harus ditanami dulu. Oke, udah selesai, baru boleh pindah. Oh. Begitu aja terus. Udah rapi baru gitu ya? Jadi pada saat kerusakan ada, tapi diminimalisir. Gitu. Kok kita kan banyak. Dibiarin, tetap botak, tetap gundul. Akhirnya ngerusak semuanya. Rusak. Kalimantan segimana dengan kaya. Kalimantan tuh kaya banget. Tuh kalau udah kayak gitu, salah siapa tuh? Pengusaha atau penguasa? Ya, dua-duanya. Dua-duanya.
Yang sebenar-benarnya penguasanya jadinya yang pengusaha. Kita bisa, Penguasanya bisa diduitin, lo bikin peraturan kayak gini ya. Dan yang lucu, penguasanya ini enggak bertanggung jawab atas jabatan yang dia pegang. Oke. Harusnya yang diperhatikan itu ada sumpah jabatan loh, Di. iya, Tiap menteri dilantik tuh ada sumpah jabatan. Kalau yang agama Islam di bawah Al-Qur'an disumpahnya. Kalau yang Kristen di bawah Injil ada sumpah jabatan. Pertanggungjawabannya jadi bukan hanya ke manusia tapi ke Tuhan juga. Kalau orang Islam ke Allah. Nah, mereka siap nggak? iya sih betul. Bahlul ini dalam banget ya Bahlul ya. Ini miris loh. Iya. Bencana alam sekarang tuh miris loh. Iya. Ente tuh Di, kalau misalnya kita mau ngambil emas yang di atas, gini, rata-rata batu bara, tambang batu bara tuh atasnya batu bara boksit. Boksit. Yang saya tahu ya, yang saya benar-benar, yang alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya mengetahui itu batu bara, boksit, nikel. Atasnya biasanya pohon-pohonan. Sebelum digali. Iya. Jadi kalau mau digali apa yang dilakukan? Tebang pohon. Jepret. Oke. Ini kalau ada orang pemerintah yang dengar harus jujur. Berapa ribu kubik pohon yang kalian kongi supaya pohon itu bisa dijual padahal tidak masuk daftar untuk pajaknya. Pohon ditebang, dikumpulin. Ada yang punya HPH. Kalau yang punya HPH, mereka akan mengelola kayu-kayunya. Kalau yang enggak dikong aja, selesai. Fakta, ini fakta. Faktanya emang begitu. Oke. Jadi, izinnya untuk tambang, duitnya dari ini, Banyak celah ya. dari kayunya diambil. Ya walaupun nggak bisa 100% berapa Ya, mungkin kalau persennya. itu ada masih tersimpan cerita saya bilang pasir, mungkin dari pasirnya juga. Bisa gitu jadi. Contoh, kita ambil contoh lagi. Ini kebanyakan contoh ya. Iya, nggak Oke. apa-apa kan masih belajar kita. Saya dapat data mengenai iup yang ada di Maluku Utara. Iya. Iup yang ada izin usaha Pertambangan. yang ada di Maluku Utara. Ada satu daerah namanya Kabupaten Taliabu. Taliabu. Kabupaten Taliabu itu punya berapa puluh iup. Iup ini yang ngurus adalah mantan bupati, mantan bupati dan keluarga-keluarganya. Yang ditulis izinnya adalah untuk iron ore, iron sand, nikel. Padahal beberapa waktu yang lalu saya dapat info dari salah satu pejabat di ESDM menyatakan bahwa itu sebetulnya emas. Oh, sama dia dirubah. Dari izinnya aja udah bohong. Oh. Dan yang lebih gila lagi, di daerah itu ada perumahan rakyat. Tapi pada peta produksinya perumahan itu, desa itu dianggap nggak ada penduduknya. Oh. Segitu. Zolim nggak? Zolim banget lah itu. Wah, rentetan kezolimannya banyak banget. Banyak banget itu. Dan itu fakta ada. Fakta. Oh, ini mau lihat datanya, ada tuh datanya di handphone saya kasih lihat. Enggak, nanti aja. Fakta itu. Makanya ya saya lumayan mengapresiasi apa yang presiden saat ini lakukan ya. Banyak yang dibongkar segala macam ya. Tapi menurut satu kasus tuh ya. itu baru satu kasus, baru satu daerah. Daerah itu. Dan yang lucu, berusahanya kegiatannya di satu daerah. Tapi perusahaannya dan nomor NPWP-nya ada di Jakarta. Maksudnya? Pajaknya masuknya ke Jakarta. Daerah yang dirusak nggak dapat apa-apa. Nah, iya ya. Ada satu daerah Taliabu itu, Ondi pergi sekarang deh ke sana. Pergi ke sana. Nggak bisa kan lagi siaran ini kita. Oh iya. Habis siaran Ondi pergi ke sana ya. boleh. Modalin. Miris Di. Miris loh Di. Terus. Miris. Itu tanah jalannya ancur-ancuran segala macem. Miris nih. Nggak diperhatiin sama sekali dari hasil pertambangan itu. Tapi pejabat-pejabatnya kaya. Berarti cuma memperkaya diri sendiri doang. Iya. Tanpa memperhatikan Nah, itulah. Makanya apabila Rasulullah udah ngomong nih 1400 tahun yang lalu. Apabila intinya kalau kalian
ngasih sesuatu yang modal. kebijakan kepada orang yang bukan ahlinya, rusak. Dan itu Kebukti. Parah sih itu. Dari hal terkecil, misalnya jadi ketua kelas. Kalau yang dipilih jadi ketua kelas emang orang yang nggak punya jiwa pemimpin, jangan, nanti rusak. Contoh tadi sahabat Rasul, ini orang alim, orang soleh, orang baik, sedekat itu dengan Rasulullah. Tapi karena kedekatan Rasulullah tahu kamu ini orang baik beneran, tapi kamu sayang, kamu ini nggak bisa mimpin. Nggak semua orang setiap orang dijadikan pemimpin. Oke? Tapi bisa jadi level pimpinan itu berbeda-beda. Siapa tahu kita cuma jadi pimpinan dalam sebuah geng. Ini kan ngegeng nih, tarik-tarikan sampai jatuh segala macam, geng motor nih Ende nih. Bukan belum begal kan, Di? Jangan begal. Bisa jadi Ondi jadi pemimpin di geng begal itu. Geng motor itu. Geng motor itu. Tapi Ondi mungkin belum bisa jadi pemimpin di tempat lain. Kecuali Ondi bisa mengupgrade diri sendiri. Betul. Tuh ngomong tangan kenapa? Itu tangan. Ini? Iya. Berantem sama geng begalnya Ondi. Yang kebanyakan itu Bang Iman. Ada lapor ke saya. Ini ada orang gendut kena bacok gitu ya. Orang gendut kena bacok. Pantes. Gitu. Saya kepala gengnya. Kepala geng begal. Ya Allah. Allah. Tapi benar ya, bencana alam di Sumatera ini dan Pulau Jawa ini cukup menyedihkan ya. Semoga ini teguran ini dijadikan bahan introspeksi. Yang pasti jangan nyalahin Tuhan. Itu pejabat yang ngomong ini karena bencana alam. Iya, itu bencana alam. Tahu itu bencana alam. Orang pintar nyari bencana alam itu karena apa? Berarti PR-nya itu untuk kita semua Iwan dan Hawat tuh jaga lisan sebelum kita berbicara gitu ya. Oh iya dong. Berpikir dulu sebelum kita. Apalagi kalau udah punya jabatan, harus dong mikir apa yang harus diomongin. Ini pantas nggak diomongin, ini segala macam. Kita flashback juga kasus yang kemarin tuh sampai dijarah-jarah rumah pejabat tuh kan. Itu kan gara-gara lisannya juga kan. Oh, iya. Yang saya juga nggak tahu itu fakta, maksudnya hoax atau enggak. Cuman yang jelas gara-gara videonya itu viral, baik lagi viral. Oh, iya. Terus juga dia ngomong ucapannya itu mungkin menyinggung rakyat, akhirnya kan terjadi seperti itu gitu. Iya. Kita ingat gini aja, kita berbicara yang rusuh kemarin. Rusuh kemarin. Ya. Tidak ada asap tanpa api. Betul. Kita nggak bisa pungkiri tingkah laku, maaf ya para pejabat DPR. Ini tingkah kalian ini seringkali menyakiti kami. Kita mewakili rakyat. Tapi saya menyalahkan kepada rakyat sendiri. Kenapa tuh? Kenapa kalian milih orang yang kalian nggak kenal dengan duit 50.000, 200.000? Iyalah. Atau ini juga ada kejadian benar. Saya kenal seseorang yang tinggal di Tangerang Selatan. Ini orang dari muda tinggal di Tangerang Selatan, aktif membantu masyarakat segala macam. Oke. Sempat menjabat jadi anggota DPRD Kota Tangsel. Lantas kemarin itu didorong oleh partainya setelah jadi penjabat DPRD Kota Tangsel menjabat sebagai DPRD Provinsi Banten. Lantas dipimpin oleh partainya untuk ke DPR RI. Oke. Cuman beliau ini nggak banyak duit, bukan orang banyak duit, emang aktivis. Tapi Banyak yang dia bantuin banyak. Nggak lolos. Cuman karena kenapa? Sampai keluar orang yang pernah dia bantu ngegerakin massa untuk milih orang lain karena dapat duit. Ya kan? Ada istilah begini dalam Islam, pimpinan itu cerminan dari masyarakat. Kalau kalian merasa pemimpin DPR ini, anggota-anggota DPR ini banyak yang kacau, banyak yang nggak benar, kalian salahnya masyarakat. Berarti kita juga sebagai rakyat juga harus bijak dalam memilih pemimpin. Harus. Dia harus tahu bibit-bibit Harus. Bagi saya sih kalau dikasih duitnya, ambil aja tuh duitnya, jangan pilih orangnya, tandanya udah nggak benar ya. Walaupun nggak boleh sebetulnya, Di. Nggak boleh, Di. Nggak boleh, terima sogokan nggak boleh. Tapi terima sogokan itu nggak dosa, Di. Apa tuh? Nggak dosa. Lu disogok tuh nggak dosa. Tapi masuk neraka. Ada jaminan ya? Oh iya. Dia masuk neraka gitu. Yang nyogok dan terima sogokan di neraka tempatnya. Nggak dosa kok. Nggak dosa. Cuma direct gitu. Aduh, ya Allah. Iwan dan Awat. Jadi kita tuh harus bijak dalam memilih dan juga dalam menentukan sikap. Bukan itu ya, Angka Firman ya. Ini kita udah lama banget ini kita nggak siaran ini. Jadi grogi ya. Grogi gue lah gitu kan. Apalagi tatap-tatapan sama Ondi.
Kok bisa gitu loh. Aduh. Lagi kenapa sih begini gitu kan settingannya gitu kan. Ya, enakan gini lah. Jadi kalau abis siaran ini kesel kan kita bisa langsung berantem sih. Saya kan jadi malu gitu kan kita tetap sama Angga Firman, guru saya beliau masalahnya gitu. Gue pengen bawain bedak deh ini bener. Bukan parang, bukan kan? Bukan parang, bukan. Bedak dulu, atau parang golok. sesi berikut parang. Oke, Iwan Dawat, kita masih ngobrol di acara Bahlul-Bahlulan. Break dulu nggak? Nanti dulu bagi Iwan Dawat yang pengen mengirimkan pesan ataupun memberikan komentar, silahkan di... Ngirim makanan boleh nggak? Ngirim makanan boleh, boleh banget. Boleh banget. Bisa dikirimkan melalui nomor telepon atau WA 081111999720. Tapi kita tidak membuka layanan telepon di Iwan Dawat karena ini nggak live. Nggak live. Nanti akan dibacakan di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya. Jadi kalau Iwan Dawat mau ngirim pertanyaan atau komentar atau Iwan Dawat mau ngasih masukan, silahkan di nomor WA tadi 081111999720. Selanjutnya apa lagi nih Bang? Nggak break dulu. Break dulu? Break dulu deh, gue mau minum. Ternyata aus juga Angga Firman. Bukan masalah aus, tapi groginya. Grogi bener. Karena saling tetap-tetapan. Iya bener. Oke, iya lagi ya. Oke, Iwan Dawat, dan kemana-mana tetap di Radio Silaturahim, di acara Bahlul-Bahlulan. Tetap stay di sini saja. Oke, baik lagi Iwan dan Nahwat bareng saya Ondi Saputra di acara Bahlul-Bahlulan. Bagi Iwan dan Nahwat yang ingin mengirimkan pesan SMS, silakan kirim ke 081119999720. Bisa nulis komentar ataupun kasih masukan dan juga pertanyaan, nanti kita akan bacakan di segmen berikutnya, di sesi berikutnya. Tadi kita udah membahas masalah Bahlul memberikan balik ke raja, atau juga kita bahas masalah banjir, masalah bencana, pokoknya kita bahasanya itu sangat relevan dan sangat keren. Oh, di bahasa ketua geng motor bahasanya gitu keren. Dong. Ini korbannya. Oke, kita lanjut saja. Kita ada saya sebenarnya pengen nanya sih Bang. Jangan susah-susah. Enggak susah. Yang saya ingin tanyakan itu, kenapa sih maksudnya itu di Indonesia lah, kita ambil Indonesia, jangan dunia ya. Di Indonesia itu para pejabat atau penguasanya itu mereka lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan masyarakatnya gitu. Sedangkan kan mereka kan pasti kan sebelumnya kan ingin memakmurkan, dia janji atau apalah, tapi ternyata tidak. Nah itu apa sebabnya Bang? Apakah karena hatinya itu udah terkotori oleh hal-hal yang dapat masukan dari orang sekitar, atau emang ada niat tersendiri? Kenapa itu dia? Nah itu makanya. Kenapa ya? Nggak ngerti juga ya. Iya. Kalau jawaban saya itu, kalau saya mikirnya gini, kalau orang yang nggak megang sumpahnya, nggak takut pada tanggung jawab yang diberikannya, nggak takut pada amanahnya, mereka melanggar amanah, melanggar sumpah, nggak melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, simpel kok begitu, nggak takut Allah. Oh, berarti nggak ada Allah di hatinya? Ya, boro-boro Allah di hatinya, nggak takut. Nggak takut. Kalau Allah aja nggak ditakutin, apalagi yang lain ya. Kalau Allah aja nggak ditakutin, dia akan mencari celah kesempatan untuk mengkhianati atasannya. Iya. Bocoran dikit nih, bocoran dikit. Apa tuh, seru nih. Tapi jangan beredar ya. Iya. Tapi ini fakta. Iya, apa tuh? Ada di sebuah kementerian. Jangan beredar nih. Karena ini bahasa politik nih. Iya. Bahasa kita juga.
ada di sebuah kementerian yang menterinya lagi digoyang untuk diganti. Yang ngegoyang siapa? Geng wakilnya. Karena ingin naik ke atas. Iya. Jangan kesebar. Info valid nih. Valid. Gak bohong, beneran. Dan kayaknya rata-rata nih yang saya tahu Bang, itu kayaknya nggak cuma di kementerian aja deh, di setiap pemerintahan. Kan gue mainnya sama menteri. Oh iya, sombong banget. Sombong banget ya. Sombong banget ya. Iya, tapi yang saya tahu juga begitu. Jadi setiap ada ketua, ada wakil, nah itu wakil pasti pengen menggeser ketua, pengen naik gitu. Itu kalau orang yang nggak takut sama Allah. Kalau orang nggak bermental hianat. Kalau orang bermental hianat itu, jabatan itu bukan sebagai suatu amanah tanggung jawab, tapi batu loncatan untuk loncatan lebih tinggi. Iya lagi. Padahal makin tinggi jabatan makin berat nih. Iya. Ondi nih, nikah. Jadi pemimpin buat istri Ondi. Oke. Bebannya X. Punya anak 1. Tambah beban nggak? Tambah beban. Tambah anak lagi, tambah beban lagi. Sebetulnya semakin banyak yang kita pimpin, beban kita makin berat. Iya. Tapi kalau kita serahkan ke Allah, kuncinya itu. Iya. Jadilah orang yang bertakwa. Apa? Ini ngetopnya ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang yang bertakwa kepada Allah. Ya kan? Apa itu artinya? Barang yang bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar atas segala masalahnya. Kuncinya di takwa. Takwa itu apa? Ya, menyerahkan. Paham, kita harus Ondi memahami takwa itu mungkin deep, agak dalam. Jadi Ondi itu kalau takwa itu bagaimana? Ondi ingat gak waktu Ondi PDKT sama calon istri Ondi? Ondi apakah melakukan apapun supaya calon istri Ondi itu jatuh cinta ke Ondi dan tidak melirik ke orang lain? Sehingga Ondi minta apapun dia mau turutin. Sehingga calon istri Ondi itu begitu sayangnya ke Ondi karena Ondi melakukan yang terbaik untuk calon Ondi sehingga dia tidak melirik ke orang lain. Coba kita artikan takwa dengan bahasa simpel itu. Kita lakukan hal yang terbaik agar Allah mencintai kita sedemikiannya sehingga kita terbersit sesuatu aja Allah udah tahu. Ini paling enak kalau udah dicintain Allah. Iya. Mungkin setiap orang akan naik level hidupnya, Allah akan menguji seorang sesuai kemampuannya. Okay? Kalau keimanan kita udah mulai naik, Allah akan mengujiannya lebih berat. Tetapi yang unik dari ujian Allah, ini pernah kita bahas di acara santuy. Yang unik dari ujian Allah, siapapun yang diuji akan lulus. Dan nggak tahu kapannya. Pokoknya gini, kunci nih. Yang tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bisa jadi sesuatu yang Ondi anggap ringan tapi berat di orang lain. Mungkin jadi sebaliknya bisa jadi. Kalau Ondi bertakwa kepada Allah, Ondi akan diuji. Tapi ujian itu akan menjadikan Ondi bukan merasa tersiksa, tetapi mendekatkan Ondi kepada Allah. Lebih ya. Kita ini kadang-kadang ngerasa, wah ini ujian. Tapi siapa tahu bisa jadi ini hukuman loh karena dosa kita yang banyak. Nah itu. Pede banget loh, kayak kesolehan. Tapi enggak, kalau kita berusaha, kan Allah gini. Kita harus rajin bertobat, ya kan? Allah mencintai orang bertobat. Bahkan ada satu hadis, bahasa simpelnya, Rasulullah bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Rasulullah. Gimana kita ya? Rasulullah. Jadi bahasa simpelnya, ya terang aja masuk surga, tobatnya sebanyak itu, akhlaknya sebaik ini, amalnya sebanyak itu, sholatnya sampai kakinya bengkak, ya pasti aja masuk surga. Kita nggak usah seperti itu. Kadang ada amalan-amalan yang wajib bagi Rasulullah, bagi kita sunnah. Saking sayangnya Allah kepada kita. Simpelnya kita bisa nggak jadi orang bertakwa? Bisa. Dan Allah menghargai loh usaha orang, Di. Iya. Kayak sekarang nih, ya Allah saya ingin memperbaiki diri saya supaya mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Saya akan rajin sholat awal waktu. Niat Ondi sholat awal waktu. Udah terbiasa. Ondi naikin. Mau ngerjain sunnahnya juga deh. Tambah duhanya deh. Tambah tahajudnya deh. Tambah puasa Senin Kamisnya. Kan Allah ngelihat usaha.
Allah itu memperhatikan usaha hambanya, nggak kayak manusia. Harus jadi penjilat dulu baru diperhatiin. Dan itu banyak lagi. Ya banyak lagi. Sedangkan kalau jadi ibaratnya jadi penjilat ke Allah, pasti diperhatiin. Dan pasti apa yang kita kasih, apa yang kita mau dikasih. Allah akan memperhatikan. Nih. Ente pernah denger, jangan deh, yang lain aja dulu. Apa tuh? Jadi pemimpin-pemimpin ini, Di, Hmm. seharusnya mereka pada saat diberikan pimpinan, contoh, jadi Menteri ESDM, karena tadi Ondri nyebut Di awal. Bahlil. Jadi Menteri ESDM. Kalau dia orang beriman, yang harus dilakukan pertama kali pada saat menerima jabatan itu beristighfar. Karena dia akan mendapat ujian yang berat. Iya. Satu. Dia harus memperkuat imannya, dia harus berbuat baik, dia perhatikan benar-benar segala macam. Dan orang beriman kalau nggak sanggup, akuin. Datang presiden misalnya, Pak, saya kayaknya nggak sanggup nih, berat banget bagi saya ini. Saya nggak sanggup seperti ini. Ada nggak yang kayak gitu zaman sekarang? Nggak ada. Nggak sanggup aja dibilang sanggup. Iya. Kok perlu dia pengen jadi ini, pengen ini. Kok perlu jabatan itu dipakai untuk memperkaya dirinya? Iya. Dan kayaknya dia tuh kalau udah mendapatkan jabatan tuh kayak nggak mau lepas gitu, Bang. Oh, iya. Dia tuh pengennya ngejabat terus gitu kan. Gimana caranya? Saya pernah ketemu ada seorang bupati nih. Waktu mau ke periode keduanya dia bilang, tadinya ada orang yang bilang jabatan itu enak. Ternyata nggak gitu, Pak. Nggak begitu. Oh gitu, Pak. Ternyata enak banget. Buset, itu berat loh. Kok bisa ya? Jabatan itu berat. Ya, kok bisa dia ngucapin seperti itu gitu? Ya karena nikmatin. Iya sih. Asalnya rumahnya tanahnya 500 meter. Sekarang jadi lebih, asalnya mobilnya apa, jadi ini. Kayaknya iya. Karena kenikmatan surganya dia ada di dunia. Iya sih. Pada dunia ini ada tempat pelintasan. Iya. Pelintasan, ibaratnya jembatan. Karena Berarti- kita lahir, jembatan ini di dunia, nanti endingnya di akhirat. Berarti para pejabat sekarang ini Jangan pejabat mulu, iya, kita betul. sendiri juga Ya, begitu kita seringkali. Iya sih. Berarti kita Kayak Ondi aja kan dapat kesempatan ngumpulin orang jadi ketua geng begal. nanti saya pikir lagi ya. berarti kita sendiri tuh tanpa pernah berpikir beban ya. Kalau seperti itu. Harusnya jabatan itu kan amanah. Iya. Maksudnya Ya kan? kita tuh kayak ya udahlah, akhirnya kita menikmati dan yang ada memperkaya diri kalau pejabat ya. Akhirnya mereka lupa gitu. Gitu. Wih, si ini jadi menteri. Saya deket nih. Kita manfaatin lah, masuk ke kelompok dia. Walaupun berbuat zolim. Berarti kalau saya jadi ketua geng begal, Bang Iman mau masuk? Ini Wani Piro. Jadi penasehat. Terus malah lanjut. Ini pernah kejadian, pernah kejadian. Apa tuh? Ini jangan disebar lagi nih, karena ini Enggak. A1 nih, Kita aja. info A1. Banyak info A1 di sini nih. A1. Ini acara ini info A1 semua. A1 semua nih. A1 semua. Mudah-mudahan Rasil agak digerebek ya. Aduh. Ondi tahu minyak subsidi pemerintah nggak? Tahu. Apa namanya? Minyak saya. Minyak kita. Minyak kita, oke. Aduh. Terus. Ini info A1 nih. A1. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Apa? Oh, langsung. Ada ribuan liter, ribuan bungkusan minyak apa? Minyak kita. Dibawa ke rumah salah satu orang menteri. Periode yang lalu, bukan yang sekarang. Oh, yang lalu. Yang lalu. Ribuan. Pada saat era kampanye. Oh, saat kampanye. Nanti kalau nggak siaran, saya kasih tahu rumahnya di mana. OPR. Saya tunjukin di rumahnya, nama pejabatnya ini. Nggak mikirin tuh, itu rumah subsidi buat buat masyarakat. Iya, loh. minyak subsidi buat masyarakat itu. Iya. Tapi dibawa. Dibawa. Dan nggak beli. Wallahu a'lam bishawab. Harusnya nggak boleh ditimbun kayak gitu dong. Iya sih, benar sih. Kan jadi hilang di pasaran, Iya. jadi apa? Itu orang nggak Walaupun takut sama Allah. Iya, walaupun dibeli juga tetap salah. Iya, benar. Nggak takut sama Allah. Nah, Iya. saya baca lagi satu hadis dari Rasulullah. Apa tuh? Rasulullah berkata begini, akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka, maksudnya ngegeng, masuk ke mereka, lalu membenarkan, dalam kurung menyetujui kebohongan mereka, dan mendukung kezoliman mereka, maka dia bukan dari golonganku, dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat.
di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka, pada penguasa itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan juga tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangiku di telagaku di hari kiamat. Ondi punya sahabat menteri. Ondi diakuin bahwa Ondi orang terdekatnya menteri. Ondi ikut terlibat dan tidak pernah menasehati pejabat itu melakukan kezaliman. Ondi diakuin orang dekatnya, tapi Ondi tidak diakui umatnya Nabi, golongannya Nabi Muhammad. Mau nggak? Kagak lah. Kita hidup di dunia ini kan umat Nabi Muhammad, kan kita pengen diakui sama Nabi Muhammad. Iya. Ya kan? Karena kalau kita cuman pengen diakuin sama manusia, tapi kita tidak diakui oleh Nabi Muhammad, apalagi tidak mendapatkan syafaatnya, buat apa? Wah, tuh. Ya. Kalau bukan golongan Nabi Muhammad, kira-kira Nabi Muhammad mau kasih syafaatnya nggak? Kagak lah. Kagak bakal. Makanya buru-buru taubat Ya itu. sebelum meninggal. Iya. Allah sangat baik akan memberikan kesempatan manusia untuk taubat selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Iya. Pertanyaannya, tahu nggak kita mati kapan? Nggak tahu. Nah itu. Kita harus siap-siap kita mati kapan. Ibaratnya kayak gini. Gimana? Dulu lah di SMA ada temen yang gini. Udah kita kalau maksiat masih muda maksiat dulu. Nanti pas sudah tua sebelum mati kita taubat. Ternyata nih teman saya banyak yang meninggal muda nih. Ada teman saya meninggal pada saat 3 SMA. Ada yang teman saya meninggal pada saat semester 1. Ada teman saya meninggal baru lulus kuliah. Ada teman saya meninggal di pertengahan kuliah. Berarti bahasa tadi nggak berlaku tuh? Tunggu tua sebelum meninggal. Meninggal nggak? Tua, tobat, meninggal. Saya ada kerabat meninggal umur 41. Ya emang kematian itu kita nggak tahu kapan. Ada orang lagi sehat, lagi duduk ketawa-tawa, rajin olahraga, istirahat sebentar meninggal. Ada. Meninggal itu nggak tunggu sakit, meninggal itu nggak tunggu tua. Jadi kita harus siap posisi kapan kita meninggal. Ya seperti buah kelapa aja gitu ya. Apa tuh nggak nyambung gua? Buah kelapa kan kadang-kadang yang masih muda aja jatuh. Oh gitu ya. Ya kan? Yang masih pentil jatuh. Yang belum tentu yang udah tua jatuh belum. Ya kan? Yang masih pentil jatuh, yang masih muda jatuh, yang setengah jatuh. Allah bisa menciptakan, menjadikan sesuatu tanpa sebab. Iya. Allah bisa meningkat langit tanpa tiang. Nah itu masalah. Andai kita tahu nih, andai saya dikasih tahu ya. Man, umur Firman itu sampai 65 tahun. Wow. Mau kebaikan terus. Oke, tahun segini kita bikin macam-macam. Tahun segini gini, ini tobat. Step by step. Udah di duluan ya, di plan duluan. Kita nggak tahu. Siapa tahu pas lagi bikin maksiat kita langsung meninggal gimana? Iya sih, benar sih. Sebetulnya setiap orang yang masih bernafas sampai saat ini itu bukti cinta Allah kepada hambanya. Jangan buat maksiat, perbaikin diri. Sekecil apapun Allah hargai. Iya lagi. Tapi dari tadi kita ngeritik pejabat, menteri, presiden, kita sendiri gimana? Iya. Kita sendiri zolim nggak pada posisi kita yang sekarang? Banget. Kalau saya pribadi sih iya. Zolim sama diri sendiri. Ini bekas Ondi. Iya. Nah, ini bekas Bang Iman. Oh iya betul. Ini Mas Anggal Iman ini, udahan. Dan kebanyakan dari kita itu bisa ngeritik keluar tapi nggak bisa introspeksi ke diri sendiri. Iya. Apalagi suami ini biasanya paling nggak suka kalau dikritik sama istri. Iya benar. Maaf ya Raya, itu aku banget. Wah, jadi ajang curhat nih. Curhat. Ya Allah. Kadang-kadang kita suami, apalagi kita yang kerja, kita nyari duit, istri kritik gak mau terima. Kadang-kadang kita ini butuh sudut pandang. Kita itu bisa melihat sempurna kalau kita keluar melihat dari agak jauh. Agak jauh ya sih. Ya. Iya. Kalau Ondi berada di dalam tempurung, Ondi tidak akan melihat betapa indahnya dan luasnya dunia. Betul. Betapa banyaknya pengetahuan orang-orang bijak di luar sana. Betul. Tapi setelah Ondi keluar, ngelihat secara global, secara makro, Ondi akan fokus untuk melihat sesuatu yang mikro, apa yang harus dilakukan, diperbaikin. Iya sih. Makanya Allah perintah bertebarlah kalian di bumi Allah ini. Silaturahim. Nambah ilmu, Ondi. Betul sih. Silaturahim itu nambah ilmu juga. Iya. Iya. Tapi kalau iya sih mau ada silaturahim ke siapapun pasti nambah ilmu. Iya. Mau yang ke tempat orang jolim, preman segala macem. Iya. Aneh pernah ketemu sama
Ini orang nggak sholat nih. Terus? Ini orang Islam nggak sholat. Terus. Nggak sholat. Tapi dia nasehatin Ana begini. Gimana? Ini bagi Ana menusuk diri Ana banget. Gimana? Nah, bilang, bang, urusan duit mah ngapain dipusingin? Dia bilang, kalau saya mah lagi nggak punya duit, kalau lagi nggak ada duit, lari ke Allah aja, ngerengek ke Allah. Kalau nggak dikasih, saya ngambek. Saya ini orang nggak sholat, apalagi abang kan orang sholat. Sekeluarga abang lagi sholat. Minta aja suruh istri abang, anak abang, segala macam. Keroyokin deh, minta sesuatu. Insya Allah. Baik, orang yang nggak sholat nasihatin saya kayak gitu. Saya bilang, aduh. Iya lagi ya. Kan Allah, Tuhan kita kan maha pengasih, maha penyayang, bang. Nggak pengen lah hambanya terlalu gimana-gimana banget. Paling nggak dari 100 ada yang dikasih lah untuk meringankan bebannya. Siapa tahu kita lagi diuji atau dinaikin jabatannya. Ya, mudah-mudahan nggak lagi dihukum gitu, Di. Jadi nasihat kita harus perhatikan dari manapun. Itu dalam banget, Bang. Dia nggak sholat tapi nasihatinnya Iya. sampai segitunya. Iya. Dia sholat kalau lagi diajak ketemu pejabat. Kalau pejabat lagi ngajak sholat, dia sholat. Sama hari Jumat dia sholat. Berarti kalau diajak baru ya? Iya. Oh, kalau nggak diajak sesuka hati dia. Kadang-kadang bisa, siapa nih? Sholat ya, ayo. Oh. bukan karena dia pengen dianggap baik, bukan? Seperti itu. Ya mungkin karena bukan karena sholat merasa sholat itu kebutuhan. Kecuali dia lagi perlu sesuatu baru dia sholat. Oh, minta. Tapi emang Iwan Nanawat emang saya pribadi pun ngalamin, maksudnya kayak mau minta apapun gitu kan, ya udah kita serahin sama Allah aja gitu kan. Toh Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang gitu. Dan kita tunggu aja minta kita itu dikasihnya kapan, ya pasti dikasih, cuman nggak tahu kapannya gitu kan. Tapi yang jelas pasti dikasih. Dan itu saya lakuin, Bang, seperti itu, Bang. Itu kan bisa saya lagi bener-bener ya udah, bener-bener nggak ada sama sekali. Saya coba ngerengek ke Allah, minta, dan Allah pasti kasih. Ondi kan orang soleh, Ondi. Enggak gitu. Rajin puasa Senin Kamis, gitu, walaupun ketua begal. Enggak gitu. Begal tapi sedikit, ya Allah. Udah kita tutup saja ya. Udah kita berbincang udah lama juga ini, Bang. Udah lama juga. Mudah-mudahan ada yang ngedenger, jadi ada acara sesi berikutnya. Kalau nggak ada yang denger langsung di take down soalnya. Rating menentukan itu. Oh, Bang, gimana, ada kesimpulan penutup atau Enggak lah. Enggak ada. Enggak, pokoknya yang penting Apa kita tuh? ini jadi manusia jangan rasa paling pintar, paling tinggi, paling hebat, paling segalanya. Enggak. Di atas langit ada langit. Kita harus mendengarkan nasihat dari siapapun. Oke. Bahkan dari anak kecil, bahkan dari seperti yang Bahlul lakukan. Dia menjadi orang gila untuk memberikan nasihat ke orang lain. Nasihat itu datang dari mana? Allah. Kadang-kadang titipan Allah. Titipan Allahnya mana? Yang menggerakkan hati seseorang siapa? Allah. Yang menggerakkan lisan seseorang siapa? Allah. Bisa jadi Ondi nggak niat ngomong sesuatu, tapi tiba-tiba tergerak untuk menyampaikan suatu hal kepada seseorang karena Allah yang menggerakkan, dan pesan itu sampai. Ya kan? Pokoknya jangan merasa paling hebat deh. Ya. Satu itu, kedua, saya nggak mau merasa paling besar. Cukup Uncle Firman saja yang merasa paling besar. Saya tidak mau. Paling berat ya? Paling berat, soalnya berat itu. Oke, Iwan Nanawat, mungkin cukup sekian di kita acara Bahlul-Bahlulan. Terima kasih untuk Iwan Nanawat yang sudah mendengarkan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kata Ustaz Sulaiman, ada dagingnya gitu. Ada tulangnya pada dagingnya tuh. Ada dagingnya dong. Ada dagingnya gitu ya. Mungkin cukup sekian dulu Iwan Nanawat. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di session berikutnya. Semoga Iwan Nanawat selalu diberikan kesehatan dan juga keistiqomahan dalam mencari dan menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang harus kita cari di dunia ini agar kita terus berkembang dan terus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Bukan begitu, Uncle Firman? Iya. Oke, terima kasih Iwan Nanawat. Cukup sekian dari saya dan juga Uncle Firman. Kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.